Selamat siang buat teman-teman semua. Dan pada siang hari ini kita berada di lokasi tempat empu biasanya menempa bilah mandau tempilan atau mandau untuk kerja, serta menempa parang juga. Dan pada hari ini kebetulan Marcel yang menempa untuk membuat bilah mandau tempilan untuknya. Dan di depan saya ini ada juga si Icang, mungkin mau menempa juga bilah tempilan miliknya. Pada hari ini spesial empu membuat konten saja, sekaligus bercerita tentang masalah tempilan sedikit untuk mengedukasi saudara kita yang ada di mana saja seluruh Indonesia, agar sekiranya bisa tahu tentang hal ini dalam tujuan yang positif. Itu tujuan yang tetap membangun kepada semua saudaraku dengan tidak membedakan siapa saja. Terus pemakaian bilah mandau tempilan ini, apakah itu dipakai oleh suku Dayak Benua saja? Memang kalau di zaman dulunya itu untuk bilah tempilan itu hanya suku Dayak Benua. Itu Dayak Benua, Tunjung yang ada di Kutai Barat, Bentian, serta Teboyan untuk kita wilayah Kaltim. Nah, bilah tempilan ini sangatlah populer sekali di suku Dayak yang empu sebutkan ini. Dan ini adalah pemakaian termasuk dalam bahasa daerah, itu daerah Dayak kami. Itu diantaranya adalah suku Dayak kami Benua. Itu. Jadi apabila ada saudara kita lain menggunakan istilah tempilan, itu sebenarnya secara sadar ataupun tidak, itu sebenarnya sudah memakai bahasa Benua, memakai bahasa yang dipakai oleh orang Tunjung, memakai bahasa yang dipakai oleh orang Bentian, dipakai oleh orang Teboyan. Itu. Nah, ini memang saudaraku yang di luar sana mungkin banyak yang tidak mengetahui, tetapi empu harus memberitahunya karena ini adalah kewajiban empu untuk mengedukasi kita semua agar tahu. Jadi apabila saudaraku membuat mandau bilah tempilan, itu adalah bahasa kami yang dipakai. Itu terkecuali saudaraku tidak menyebutkan tempilan. Kalau saudaraku menyebutkan tampilan, itu beda, itu bukan bahasa kami tidak menyebutkan tampilan. Nah, itu tampilan itu sudah bahasanya umum. Mungkin istilah tempilan ini banyak saudaraku penasaran, apa sih empu istilah tempilan? Maksud dari tempilan itu, tempilan ini sudah empu jelaskan di dalam konten empu sebelumnya sudah berapa kali gitu. Dan untuk menjelaskan ini pada sesi ini empu tidak perlu menjelaskan lagi tempilan itu apa, sudah empu jelaskan. Kalau empu jelaskan lagi di sini, mungkin subscriber empu yang ada yang lama mengikuti empu ini nanti akan pergi, nggak enak empu ya, karena bahasa yang disampaikan banyak berulang-ulang. Nah, ini empu tidak mau ada sistem pengulangan yang terlalu banyak, tetap akan ada kemajuan di dalam setiap penyampaian konten seperti ini tentang masalah tempilan. Tempilan itu adalah bahasa Benua. Ketika saudaraku menempa bilah mandau ini dan kriteria dari mandau ini masuk di dalam kriteria yang disebut tempilan dalam bahasa Benua, dan saudaraku mengatakan ini adalah bilah tempilan, itu secara tidak sadar atau saudaraku tidak mengetahui sesungguhnya, itu adalah saudaraku sudah menyebutkan Benua di situ, Dayak Benua di situ. Saudaraku sudah menyebutkan salah satu rumpun luangan. Bukan hanya Benua saja di situ, ada Mentian, ada Tunjung di situ, ada Teboyan di situ. Mungkin saudara-saudara kita yang lain di luar Kaltim juga ada masuk di dalam situ. Nah, ini harus saudaraku ketahui. Jadi untuk sebuah bilah mandau ini
memang semua orang boleh saja memakainya, semua orang boleh saja menggunakannya, tidak ada larangan. Sumpamanya saya ini bukan suku Dayak Benua, nah, itu. Saya ini suku luar empu, tapi saya kepingin bilah tempilan dipasangkan ke mandau saya, boleh nggak ada masalah. Nah, itu empu tidak menyalahkan seseorang yang memakai bilah tempilan. Empu hanya memberitahukan atau menyampaikan penjelasan agar saudaraku tahu saja bahwa yang disebut dengan tempilan itu adalah bahasa kami Benua, bahasa kami orang Luangan gitu. Nah, jadi sumpamanya saudaraku menempa bilah tempilan ini, saudaraku memasangkan ke gagang mandau suku Dayak lain, sumpamanya di luar rumpun kami, dengan sarung mandaunya juga lain. Terus saudaraku menyebutkan ini suku Dayak ini, sumpamanya. Ya sebenarnya tidak ada yang salah di situ. Tetapi tetap saja di dalam bilah yang dipakai ketika saudaraku menyebutkan itu bilah tempilan, berarti di situ ada percampuran dua suku. Gagang suku yang saudaraku sampaikan, sarungnya seperti itu seutuhnya, tetapi bilahnya tetap saja itu menyangkut Dayak Benua, itu menyangkut orang Luangan. Nah ini harus saudaraku pahami. Apakah ini salah empu? Tidak ada salah, nggak ada masalah. Sebenarnya empu tidak mempermasalahkan itu, hanya memperjelas yang dimaksud dengan kata tempilan. Saya tidak mau empu, sumpamanya saya mau bikin mandau suku Dayak yang ini, tapi dia seutuhnya menjadi rumpun Dayak ini gitu. Empu tidak boleh menyebutkan nama sukunya, nanti mungkin salah-salah jadi kurang bagus gitu. Sumpamanya Dayak ini saya mau buat seperti ini empu, saya tidak mau ada percampuran benua-benuanya di situ. Jadi untuk mengolah Dayak yang semurni keinginan saudaraku, jangan bilahnya disebut dengan tempilan, maka tidak ada benuanya di situ. Nah itu, apabila sumpamanya saya menempa mandau suku ini, sumpamanya itu, jadi ini bilahnya saya pakai tempaan bilah tempilan, ya itu benua sudah. Nah itu ada benuanya. Nah ini empu tetap menyampaikan untuk mengedukasi bagi semua saudaraku yang belum mengetahuinya. Tidak melarang, itu boleh, siapa saja boleh membuat menempa bilah tempilan ketika dia suka dengan benua. Kalau menyebutkan tempilan benua sudah. Terus kriteria seperti apa yang dimaksud dengan tempilan? Apakah semua mandau itu boleh disebut tempilan? Mohon maaf, tidak semua mandau boleh dikatakan tempilan. Ada kriteria khusus yang disebut dengan tempilan, harus sesuai dengan pakaiannya. Seperti apa itu? Konten empu sebelumnya sudah banyak membahas, bercerita dan menjawabnya. Jadi untuk ini empu tidak perlu membahas, bercerita, menjawabnya. Saudaraku silahkan scroll video empu yang ada 500-an lebih mungkin video empu membahas mandau tempilan, mandau kerja, serta mandau-mandau lainnya yang berkaitan khusus tentang Dayak Benua. Nah, itu. Jadi ini mungkin hanya ini dapat empu ceritakan pada siang hari ini. Semoga saja bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Dalam penyampaian ini tetap empu berharap jangan sampai ada satu bahasa yang menyinggung saudaraku atau membuat sesuatu hal yang kurang baik sehingga berakibat fatal, dan empu berharap semuanya baik-baik saja, karena tujuan empu hanya mengedukasi. Apa yang kurang tepat empu luruskan, apa yang kurang benar empu perbaiki. Empu tidak pernah menyalahkan semua saudaraku yang ada. Empu juga selalu mendukung semua saudaraku yang berkarya membuat hasil seni. Tetap empu selalu mendukung, walau sebenarnya di dalam situ empu sering melihat ada bahasa-bahasa dipakai itu sebenarnya pemakainya bahasa benua itu. Nah jadi itu tak ada masalah, cuman saudaraku harus tahu ketika saudaraku membuat jenis suku Dayak lain, apabila itu ada bahasa benuanya di situ berarti ada percampuran
dua suku di situ. Seperti itu saja. Itu. Oke, mungkin bisa dipahami. Dan akhir kata Empu ucapkan buat kita semua di mana saja berada, salam budaya serta tabe. Amin.